Tiba-tiba kan Mak, tiba-tiba si Yono sujud di kaki si Casey Mak. Dia lemas, kemudian nangis dia Mak. Ucapan itu disampaikan Casey seperti sebuah sumpah. Dia mengucapkan sambil menangis, sambil bergetar dia sebut nama Allah. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Kamu mau cerita ya Mak? Halo Mak, kali ini kisah tentang Casey, kisah kasih Casey. Menarik nih Mak, ceritanya seru nih. Si Casey menikah dengan Yono. Si Yono kerja jadi apa ya istilahnya ya, bantu-bantu orang kaya di kampung itu. Jadi di kampungnya itu ada orang kaya agen lembu. Nah, agen lembu di kampung tuh kaya Mak. Si Yono tinggal di rumah si agen lembu ini, kerja di situ, bantulah jadi supir, jadi tukang nyari rumput, ngaritkan rumput si lembu dan sebagainya. Pokoknya jadi orang kepercayaan si orang kaya di kampungnya yang agen lembu tadi. Sampai punya satu anak, mereka masih si Yono masih kerja di tempat agen lembu tadi. Si Yono ini Mak, gantengnya memang parah lah Mak. Parah kali gantengnya. Tapi sebetulnya dia nggak sekolah tinggi, itu masalahnya. Jadi modalnya modal ganteng. Jadi dengan modal gantengnya si Casey yang seharusnya kuliah, putus kuliahnya, cuman tamat SMA, kuliah 1 semester, lihat kegantengan si Yono, klepek-klepek tadi, berhenti kuliah dan menikah. Rumah tangga Casey dan Yono terbilang harmonis, terbilang bahagia sampai mereka punya 1 anak pertama. Nah, ketika Casey hamil anak kedua, waktu kehamilannya berumur 7 bulan, tiba-tiba Casey mimpi Mak, mimpi dia. Dia mimpi ada seorang perempuan hamil datang ke rumahnya. Perempuan itu bilang sama dia, "Kes, aku hamil dan ini adalah anakku dari suamimu." Kagetlah Casey kan Mak, terbangun dia dari mimpinya berkeringat dingin. Ditengoknya si Yono di sebelahnya, nyenyak tidur. Akhirnya besok pagi diceritakannya lah mimpi itu sama si Yono. Dia bilang, "Bang, aku mimpi tadi malam Bang. Datang seorang perempuan ke rumah kita dan dia bilang dia hamil anakmu. Cemana menurut Abang?" Kata si Casey. Yono kaget Mak, kaget dia dengar cerita si Casey. Nampak gugup dia. Tapi kemudian dia bilang, "Alah, udahlah itu bunga tidurnya itu. Itu cuman bunga tidur," kata si Yono. Tapi kan Mak, setelah Casey mimpi itu, kemudian dia menceritakan mimpinya sama si Yono, Casey memperhatikan bahwa perilaku Yono itu berubah. Casey melihat Yono itu tiap hari nampak gelisah. Biasanya kan dia pergi pagi gitu ya, kerja ke agen lembu itu, maghrib pulang. Kali ini dia siang pulang tapi pergi lagi, terus malam gak pulang gitu. Gak tahu, pokoknya kelihatan gelisah dan kelihatan aneh di mata si Casey. Sebagai istrinya dia kan tahu kan Mak, kelakuan lakinya kayak mana kan dia tahu kan. Kayak kita lah, kalau laki kita aneh-aneh kan kita tahu ya kan Mak. Gak bisa laki kita sembunyi-sembunyi kan. Gak bisa lah dia nyimpan rahasia ya kan Mak. Kalau ada yang aneh-aneh, ada macam-macam pasti kita tahu ya kan. Akhirnya Casey gak sabar lah ya kan. Dia bilang, "Bang, aku lihat Abang berubah akhir-akhir ini. Aku lihat setiap malam Abang tidur dengan gelisah. Ada apa sih Bang? Udahlah gak usah Bang main rahasia-rahasia. Aku tahu kelakuan Abang ini. Kalau ada masalah Abang pasti gelisah," kata si Casey. Tiba-tiba kan Mak, tiba-tiba si Yono
sujud di kaki si Casey, Mak. Dia lemas, kemudian nangis dia, Mak. Dia nangis minta maaf, bersimpuh di kakinya si Casey. Dia bilang, "Dek, maafkan abang, Dek. Abang salah besar sama adek. Mimpi adek itu betul, Dek. Betul, mimpi adek itu betul," kata si Yono. Kagetlah kan, Mak, si Casey. "Maksud abang apa? Betul apa? Jadi ada perempuan hamil gara-gara kau menghamili perempuan," kata Casey. Terdiam si Yono, Mak. Terdiam, dia merasa bersalah, merasa berdosa. Pokoknya memang dia nggak bisa lah main sandiwara gitulah, Mak. Akhirnya pelan-pelan dengan terbata-bata Yono mengakui perbuatannya. Dia bilang dia melakukan hubungan cinta yang terlarang, Mak. Suatu hari bosnya, majikannya Pigi, Mak. Pigi merantau nengok ladang di Palembang. Selama Pigi 2 minggu ke Palembang, si Yono berduaan lah sama istri majikannya. Istri majikannya ini masih muda, Mak. Samalah seumuran sama Casey. Baru punya anak 1 juga, masih muda. Nggak cantik sih, maksudnya lebih cantik dari si Casey. Tapi si Yono ini kan ganteng kali, Mak. Macam artis-artis Korea itu. Nggak kuat lah istri majikannya ngelihat ketampanan si Yono. Terjadilah apa yang seharusnya nggak terjadi, Mak. Gitulah kata si Yono. Sedih kali lah, Mak, si Casey, Mak. Sedih kali hatinya. Dia sedang hamil 7 bulan, masuk kehamilan 8 bulan. Sedih kali hatinya merasa dihianati oleh si Yono. Setelah suasana agak tenang, Yono bilang begini, "Tapi kok aku ragu loh, Dek, apakah itu memang anakku atau bukan?" Katanya, "Karena kan bosku itu punya suami juga. Tapi dia ngaku sama aku, dia bilang sama aku yang menghamili dia. Aku gak ngerti lah, Dek, soalnya dia minta pertanggungjawabanku." Tapi kan, Mak, buat Casey pengakuannya itu cukup menghancurkan hatinya, cukup membuat hatinya remuk redam, hancur berkeping-keping. Apakah itu anaknya atau bukan, pengakuan Yono bahwa dia menghamili, bahwa dia berhubungan suami istri dengan istri majikannya, itu sudah cukup membuat dunia ini runtuh, cukup membuat Casey hancur berkeping-keping. Kebayangkan, Mak? Dalam keadaan hatinya hancur, galau, marah, kecewa, putus asa, Casey tiba-tiba mengambil tangan si Yono, Mak. Tangan Yono suaminya. Dia ambil tangannya, dia letakkan di perutnya. Dia kan hamil 7 bulan, masuk ke 8 bulan. Sambil menangis, sambil terisak-isak dan sungguh-sungguh dia bilang, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau betul suamiku menghamili perempuan lain, siapapun perempuan itu, kalau betul anak yang dikandung oleh istri majikan suamiku adalah darah daging dari suamiku, Tuhan, biarlah ketika aku melahirkan nanti salah satu dari kami, aku atau anakku, meninggal dunia." Ucapan itu disampaikan Casey seperti sebuah sumpah. Dia mengucapkan sambil menangis, sambil bergetar dia sebut nama Allah. Tibalah saatnya Casey melahirkan anak kedua. Nggak kayak anak pertama yang dia lahirkan dulu. Waktu anak pertama lahirnya gampang, gangsar gitu ya, lancar. Ini anak kedua, dia udah 3 hari merasakan sakit. 3 hari itu udah bukaan 2, sampai hari ketiga enggak juga nambah-nambah bukaannya, Mak. Sampai seminggu, Mak,
Casey merasakan sakit gak ketulungan. Sampai tibalah bukaan ke-10 di mana seharusnya bayi lahir dengan normal. Tapi Mak, ternyata Casey nggak juga bisa melahirkan. Semua orang panik. Akhirnya Casey dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter merasa heran. Segala upaya sudah dilakukan oleh dokter, tapi kok sulit untuk bayi itu menemukan jalan keluar. Padahal berat badan bayi itu mestinya lahir normal gitu Mak. Akhirnya berembuklah keluarga memutuskan supaya kelahiran ini dilakukan dengan jalan operasi. Karena menurut dokter itu jalan yang terbaik. Setengah jam sebelum operasi, Casey merasakan badannya udah gak enak Mak, udah gak nyaman, dia udah pasrah. Teringatlah dia Mak sama sumpahnya waktu dia pegang tangan si Yono, waktu dia letakkan di perutnya. Teringat dia sumpahnya, dia bilang, ya Allah, kalau memang perempuan majikannya suamiku itu memang hamil dari anak suamiku, biarlah salah satu dari kami meninggal dunia. Kan dia bilang gitu. Hari itu dalam kesakitan yang luar biasa, Casey istighfar. Kemudian dia bilang, ya Allah, kalau memang salah satu di antara kami harus meninggal, ya Allah, biarlah aku saja ya Allah. Jangan anakku kau ambil. Biarlah aku saja yang meninggal ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba ikhlas karena ini adalah sumpah hamba. Biar suami hamba tahu bahwa perempuan yang mengandung itu adalah mengandung anaknya. Tapi ya Allah, jika Engkau izinkan kami berdua hidup, terima kasih ya Allah. Dan hamba ikhlas berpisah dengan suami hamba. Biarlah dia mempertanggungjawabkan cinta terlarangnya ya Allah. Biarlah dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan ya Allah ya Robbi. Ternyata kan Mak, di ruang operasi akhirnya Casey melahirkan dengan selamat Mak. Lahir anaknya Mak selamat, laki-laki dan ganteng kayak bapaknya, kayak si Yono. Casey nggak pernah menceritakan doanya itu kepada si Yono. Tapi dia sangat bersyukur karena pada akhirnya dia melahirkan anaknya dengan selamat meskipun harus berada di meja operasi. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Itulah ya, makanya kita kan nggak boleh ya Mak, bersumpah-sumpah sembarangan itu kan nggak boleh ya Mak. Ya, tapi Casey namanya udah hancur kali kan nantinya kan Mak. Mimpinya bisa pula betul ya kan Mak. Kurasa nggak mimpi deh tuh Mak. Jadi mungkin suaminya ngelindur gitu, ngigau soal itu didengarnya dalam kondisi dia tidur. Saya rasa Mak, hebat kali dia bisa punya mimpi dan kemudian mimpinya jadi kenyataan gitu kan. Nah, sebulan setelah Casey melahirkan, akhirnya Casey menggugat cerai suaminya. Dia memenuhi apa janjinya yang dia doanya dalam hati ketika dia udah merasa putus asa waktu dia mau melahirkan itu. Kan dia bilang, seandainya Allah mengizinkan dia dan bayinya lahir dengan selamat, maka dia rela berpisah dengan suaminya kan. Biarlah suaminya mempertanggungjawabkan cinta terlarangnya itu, ya kan Mak. Jadi 1 bulan anaknya dia menggugat cerai suaminya dan mereka berpisah. Kasih komentar ya Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.